Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustina Pinati dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang bab korelasi dan bab regresi. Yang pertama yaitu bab korelasi. Yang pertama yaitu analisa korelasi produk momen dengan berbagai langkah. Yang pertama yaitu merumuskan dahulu hipotesis alternatif HA dan hipotesis nilai yaitu HO. Yang kedua yaitu menghitung koefisien korelasi produk momen dengan menggunakan rumus angka kasar. Rxy sama dengan N kali sigma Xi YI min sigma Xi YI per akar N kali sigma YI kuadrat min sigma Xi kuadrat dikali N sigma YI kuadrat min sigma YI kuadrat. Yang kedua yaitu dengan menggunakan rumus simpangan atau rumus defisiasi. Rxy sama dengan sigma Xy per akar sigma X2 kali sigma Y2 atau ini sigma X kuadrat sigma Y kuadrat. Lalu untuk menentukan interpretasi angka indeks dari korelasi produk momen, besarnya R 0,0 sampai 0,200 berarti tidak ada korelasi. 0,201 hingga 0,400 berarti korelasinya itu lemah. 0,401 hingga 0,700 korelasinya yaitu sedang. 0,701 hingga 0,900 korelasinya kuat. 0,901 hingga 0,999 korelasinya sangat kuat. Dan 1000 sama dengan korelasinya itu sempurna. Yang D yaitu perbandingan rumus R rumus atau R hitung dengan R tabel. Jika R hitung lebih kecil dari RT, maka HO diterima dan HA ditolak. Lalu jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka HA-nya ditolak, HO-nya diterima. Lalu rumus dari R tabel sendiri adalah DK N-2. Kita beralih ke contoh soal. Yang pertama yaitu nilai promosi XI. XI-nya sendiri dimasukkan data-datanya 20, 16, 34, 23, 27, 32, 18, 22. Nilai penjualan YI 64, 61, 84, 70, 88, 92, 72, dan 77. Hipotesisnya HA R tidak sama dengan O, HO R sama dengan O. Buatlah analisis persen produk momen. Ini pembahasannya. Dibuat dahulu hipotesisnya. Hipotesisnya tadi adalah HA R tidak sama dengan O dan HO R sama dengan O. HA sama dengan hipotesis yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan yang ada hubungannya relevan berdasarkan teori. Sedangkan HO yaitu pernyataannya tidak ada parameter statistik pada lawan. Sebelum menghitung koefisien korelasi, kita lebih dahulu menggunakan tabel penolong. Tabel penolongnya dengan rumus angka kasar yang pertama ya. SI-nya dimasukkan 20, 16, 34 hingga seterusnya hingga menghasilkan hasil 192. Y-nya dimasukkan 64, 61, 84 seterusnya hingga menghasilkan 608. SI YI 1280 itu dari perkalian 20 kali 64 dihasilkan ini 1280 hingga seterusnya menghasilkan 15.032. Xi kuadratnya 20 kali 20 berarti 400 hingga seterusnya menghasilkan 4902. Lalu YI kuadrat adalah perkalian dari 64 dikali 64 yaitu 4096 hingga seterusnya yang menghasilkan 47.094. Lalu masuk ke rumus. Ini semua hasilnya dimasukkan ke rumus ya, rumus angka kasar tadi dimasukkan hingga menghasilkan hasil 0,862. Selanjutnya yaitu menggunakan perhitungan korelasi produk momen dengan rumus defisiasi atau simpangan. Rumus defisiasi sendiri ada tabel penolongnya. Beda dengan tabel penolong rumus
angka kasar. Dimasukkan XI-nya sama kayak tadi. Lalu ini XI min X bar sama dengan X. X barnya sendiri itu diperoleh dari ini. N sigma I sama dengan 1 XI per N. Berarti 192 per 8 sama dengan 24. Maka 20 XI min X bar berarti 20 min 24 sama dengan min 4 hingga seterusnya menghasilkan 0. Lalu Y barnya sendiri, Y bar rumusnya adalah N sigma I sama dengan 1 YI per N sama dengan 608 per semua jumlah data 8 sama dengan 76. Berarti YI min Y bar sama dengan 64 min 76, maka diperoleh hasil 12 hingga seterusnya menghasilkan 0. Lalu selanjutnya yaitu XY. Berarti min 4 dikali min 12 menghasilkan 48 hingga seterusnya menghasilkan hasil 440. Selanjutnya X kuadrat. X kuadrat ini diperoleh dari min 4 kuadratkan sama dengan 16 hingga seterusnya menghasilkan hasil 294. Lalu Y kuadratnya diperoleh dari min 12 kali min 12 sama dengan 144 jika diteruskan menghasilkan hasil 886. Lalu dimasukkan ke rumusnya, rumus angka kasar tadi ya. RXY sigma XY per akar sigma X kuadrat sigma Y kuadrat, dimasukkan semua hasilnya hingga mendapatkan hasil 0,862. Yang C yaitu ukuran interpretasi angka indeks. Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa antara biaya promosi dan biaya penjualan dikategorikan korelasi yang kuat karena diperoleh RXY-nya itu 0,862. Itu berada di titik 701 hingga 0,701 hingga 0,900 yang menunjukkan itu adalah korelasi produk momen yang kuat. Lalu yang terakhir yaitu perbandingan antara RXY atau R hitung dengan R tabel. RXY-nya sendiri yaitu tadi 0,862. Lalu R tabelnya yaitu dikasih sama dengan N-2 sama dengan 8-2 yaitu 4. Jika melihat dari tabel signifikansi 5% yang ada dalam LKS tersebut, maka diperoleh 0,707. Jadi RXY atau R hitung lebih besar dari R tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang bab korelasi peringkat atau korelasi Rang-Superman. Korelasi Rang-Superman ini sendiri yaitu untuk mencari hubungan uji signifikansi hipotesis bila berbentuk ordinal. Rumusnya sendiri yaitu R sama dengan N sigma Rumusnya sendiri yaitu R sama dengan 1 min 6 N sigma 1 sama dengan I sama dengan 1 kali I kuadrat per N dalam kurung N kuadrat min 1. Langkah-langkahnya sendiri yaitu yang pertama nilai semuanya atau data semuanya itu diberi peringkat. Lalu yang kedua yaitu setiap pasang peringkat dihitung perbedaannya dengan rumus D sama dengan U min V. Lalu yang ketiga yaitu perbedaan dari setiap peringkat dihitung dan dikuadratkan jumlahnya. Seperti dengan rumus ini N sigma I sama dengan 1 DI kuadrat. Kita masuk ke contoh soal. Seorang responden diminta untuk memberi peringkat ke 8 stasiun TV, lalu hitung koefisien korelasi Rang-Superman-nya atau korelasi peringkatnya. Program TV-nya A, B, C, D, E, F, G, H. Hiburannya 1, 8, 2, 3, 4, 7, 5, 6. Lalu untuk beritanya 8, 3, 7, 3, 4, 1, 6, 2.
Dengan pembahasannya itu terlebih dahulu menggunakan tabel penolong. Dimasukkan semua data-datanya yang tadi. Lalu untuk berita itu V dan untuk hiburan adalah U. Maka ini dicari yang tadi. D sama dengan U min V. Seperti 1 min 8 min 7 hingga seterusnya. Lalu dicari kuadratnya. Dengan rumus N sigma I sama dengan 1 DI kuadrat. Maka min 7 kuadrat plus 5 kuadrat hingga seterusnya menghasilkan hasil 152. R, lalu dicari koefisiennya. R sama dengan 1 min 6 N sigma 1 I sama dengan 1 I kuadrat DI kuadrat per N kali N 2 min 1 sama dengan 1 min 6 kali 152 8 kali 8 kuadrat min 1 sama dengan 0,81. Jadi untuk koefisiennya maka dihasilkan 0,81. Untuk selanjutnya bab 3 saya akan menjelaskan tentang korelasi ganda. Korelasi ganda sendiri yaitu angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan rumus R Y X1 X2 akar R kuadrat YX1 plus R kuadrat YX2 min 2 R YX1 R YX2 R X1 X2 per 1 min R2 X1 X2, di mana R YX1 X2 nya sendiri adalah korelasi antara variabel X1 dan X2 secara bersamaan terhadap variabel Y. R YX1 sama dengan korelasi produk momen antara X1 dengan Y. RX2 RYX2 adalah korelasi produk momen antara X2 dengan Y. Rx1 X2 sama dengan korelasi produk momen antara X1 dengan X2. Kita masuk ke contoh soal. Sebuah penelitian yang berjudul hubungan antara tingkat pendidikan dan pengalaman terhadap kinerja dosen PGSD UMS dilakukan terhadap 10 dosen yang diambil secara acak dengan data berikut. X1-nya 60, 70, 90, 60, 70, 80 ya seterusnya menghasilkan hasil 680. X2-nya 90, 80, 60, 80, 70 hingga seterusnya menghasilkan hasil 710. Y sama dengan 40, 10, 20 hingga seterusnya menghasilkan hasil 230. Lalu taraf signifikansinya 5%. HU-nya tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan terhadap kinerja dosen PGSD UMS dan HA-nya terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dan tingkat pengalaman terhadap kinerja dosen PGSD UMS. Jadi ini kita lihat dahulu rata-rata atau X bar, X1 bar, X2 bar, dan Y bar sendiri sebelum kita melakukan perhitungan dalam tabel penolongnya. Untuk mencari X1 bar, rata-ratanya yaitu 680 per semua datanya. Untuk X1-nya adalah 10, berarti 680 per 10 sama dengan 68. Untuk rata-rata X2 bar, yaitu 710 per 10 sama dengan 71. Untuk rata-rata Y barnya sendiri ada 230 per 10 sama dengan 23. Setelah menghitung rata-ratanya, maka kita akan masuk ke tabel penolong korelasi ganda. Ini dimasukkan XI-nya tadi, atau X1-nya tadi, dimasukkan 60, 70, 90 seterusnya hingga menemukan hasil 608. X2-nya 90, 80, 60 hingga menghasilkan 710. Y-nya 40, 10, 20 hingga menghasilkan 230. X1 min X bar-nya tadi X barnya tadi adalah 68. Jadi 60 untuk X1 min X bar 60 min 68 sama dengan
min 8 hingga seterusnya menghasilkan 0. X2 min X bar, X2 90 min X bar yang tadi 68. Berarti 90 min 68 berarti 19 hingga seterusnya yang hasilnya 0. Y min Y bar, Y nya adalah 40 dan Y barnya tadi adalah 32. Jadi 40 dikurangi 23, maaf ya 23 tadi menghasilkan 17 hingga seterusnya menghasilkan 0. Lalu XI kuadrat, X1 kuadrat. X1 kuadrat ini bukan hasil dari 60 dikuadratkan ya, tetapi hasil dari X1 min X bar tadi ini itu dikuadratkan. Jadi 64 seterusnya hingga menghasilkan hasil 2160. X2 nya yaitu dari X2 min X bar adalah 19 dikuadratkan berarti menghasilkan hasil 361 hingga seterusnya, maka menghasilkan hasil 1690. Maka Y2 nya dari ini rata-rata Y min Y bar 17 dikuadratkan maka menghasilkan hasil 289 hingga seterusnya menghasilkan 1210. Lalu untuk YX1 sendiri adalah Y bar Y min Y bar dikali X1 min X bar, berarti 17 dikali min 8 menghasilkan 1 min 136 hingga hasil 160. YX2 adalah Y min Y bar dikali X2 min X bar menghasilkan hasil Y nya tadi 17 dikali 19, maka hasilnya 323 seterusnya hingga menghasilkan 170. X1 S2 adalah hasil dari rata-rata X1 min X bar dikali X2 min X bar, berarti min 8 kali 19 menghasilkan 1 min 152 hingga seterusnya menghasilkan 320. Lalu langkah-langkahnya sendiri. Langkah pertama yaitu menghitung korelasi X1 dengan Y. Rx1Y sama dengan sigma X1Y per akar sigma X1 kuadrat sigma Y kuadrat sama dengan 160 per 2160 kali 120 menghasilkan 0,0989. Langkah 2-nya yaitu menghitung korelasi X2 dengan Y dengan rumus Rx2Y sama dengan sigma X2Y akar sigma X kuadrat sigma Y kuadrat menghasilkan 0,1188. Langkah 3 yaitu menghitung korelasi X1 dengan X2 yaitu Rx1 X2 sama dengan sigma X1 X2 per akar sigma X1 kuadrat sigma X2 kuadrat menghasilkan hasil 0,16. Langkah 3 yaitu menghitung korelasi X1 dengan X2 dengan rumus Rx12 sama dengan sigma X1 X2 akar sigma X1 kuadrat sigma X2 kuadrat dengan hasil 0,1674. Langkah 4 yaitu menghitung korelasi X1 X2 dengan Y. X1 X2 sama dengan R kuadrat Y X1 plus R kuadrat Y X2 min 2 RY X1 RY X2 Rx1 X2 per 1 min R kuadrat X1 X2 menghasilkan 0,1428. Langkah 5 yaitu membandingkan antara R hitung dengan R tabel. Diketahui jika R sama dengan 30, jumlah keseluruhan datanya, data 30 yaitu dari semua data X1, X2, dan Y. Pada tabel produk momen 5% maka R tabelnya yaitu 0,361. Jadi R hitung 0,1428 lebih kecil dari R tabel yaitu 0,361. Maka HO diterima dan HA ditolak. Kesimpulannya, tidak terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dan pengalaman terhadap kinerja dosen PGSD UMS. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang bab regresi. Dengan model umum persamaan garis sederhana regresi. Model umum persamaan garis regresi sederhana
yaitu hubungan fungsional antara satu variabel prediktor dengan variabel kriterium. Rumusnya yaitu Y sama dengan beta 0 plus beta 1x atau Y sama dengan A plus BX. Y-nya sendiri adalah variabel tidak bebas, X-nya X adalah variabel bebas, B0 atau A adalah intercept garis, B-nya sendiri adalah kemiringan garis. Untuk perumusannya penentuan A dan B ada di sini. A adalah sigma Y sigma x kuadrat min sigma x sigma yx per n kali sigma x kuadrat min sigma x kuadrat. Yang kedua B yaitu n kali sigma xy min sigma x kali sigma y per n kali sigma x kuadrat dikurangi sigma x kuadrat pangkat 2. Contoh soal. Dimasukkan data promosi produk X dan penjualan produk Y, dimasukkan datanya. Yang pertanyaan yaitu carilah persamaan antara Y sama dengan A plus BX. Yang kedua yaitu berapakah ramalan bila X sama dengan 100. Untuk pembahasannya, dimasukkan dahulu X-nya dan Y-nya, lalu dijumlahkan. Lalu dihitung X2-nya, yaitu 4 kali 2 pangkat 2, yaitu 4, dengan seterusnya menghasilkan 328. Y kuadratnya 10 kali 10 sama dengan 100. Seterusnya menghasilkan 1993. Y kali X yaitu 2 kali 10 sama dengan 20, yang seterusnya menghasilkan 794. Lalu N-nya adalah 5, semua nilainya itu 5. Dicari A-nya, dimasukkan rumus A, menghasilkan 7,12. Yang B, dimasukkan rumus B-nya, menghasilkan 1,62. Jadi persamaan Y sama dengan A plus BX adalah 7,12 plus 162X. Lalu dicari jika ramalan X-nya adalah 100, maka dimasukkan rumusnya Y sama dengan A plus BX. 7,12 plus 1,62 dikali 100 sama dengan 7,12 plus 162 adalah 169,12. Lalu selanjutnya adalah signifikansi dan uji hipotesis regresi. Uji linearitas dapat diketahui melalui langkah-langkah berikut. Menentukan hipotesis HO sama dengan P sama dengan 0 atau tidak ada hubungan linear antara variabel dependen dari independen. HA-nya itu P tidak sama dengan 0. Ada hubungan linearitas antara variabel dependen dan independen. Yang kedua yaitu statistik uji. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. F hitung lebih kecil dari F tabel, maka HA-nya diterima dan HO-nya ditolak. Lalu jika F itu lebih besar dari F tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Yang kedua adalah uji signifikansi. Uji signifikansi sendiri tentukan hipotesisnya dari HO sama dengan tidak ada signifikan dan HA signifikan. Uji statistik yaitu pengambilan keputusan. F hitung lebih kecil dari F tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. F hitung lebih besar dari F tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Lalu membuat tabel ANOVA, analisis of variansi. Sumber variansinya yaitu total, regresi A, regresi BA, residu, tukar cocok, kesalahan atau error dimasukkan tabel dalam tabel data-datanya. Lalu kita masuk ke contoh soal. Kampus IAIN Kediri mengetahui hubungan antara pengalaman guru dan mengajar X dengan jumlah mahasiswa yang mengulang atau Y. Dari jumlah siswa di bawah maka diambil sampel secara acak sebanyak 5 orang. Sampelnya ini dimasukkan data-datanya. Carilah uji linearitas dan uji signifikansi. Langkah-langkahnya untuk menjawab yaitu buat HA dan HO dalam bentuk kalimat. HA terdapat hubungan positif signifikan dan linear antara pengalaman mengajar dan jumlah siswa mengulang. HO-nya tidak ada terdapat hubungan positif yang signifikan dan linear antara pengalaman mengajar dengan
jumlah siswa yang mengulang. Buat HA dan HO dalam bentuk statistik, yaitu HA tidak sama dengan O dan HO sama dengan 0. Yang ketiga yaitu mencari dan dihitung persamaannya regresi. Dimasukkan data-datanya, N-nya yaitu 5/2. Ya, N-nya 5/2. Lalu X-nya 2, 5, 1, 3, 4 menghasilkan 15. Y-nya 4, terusnya menghasilkan 13. X2-nya 2 kali 2 sama dengan 4, seterusnya menghasilkan 55. Y kuadratnya 4 kuadrat sama dengan 16, seterusnya 39. X kali Y 2 kali 4 sama dengan 8, seterusnya hingga menghasilkan 37. Lalu kita masuk ke rumus. Rumusnya B adalah N 2 bar XY sama dengan 2 bar X 2 bar Y. N 2 bar X kuadrat min 2 bar X kuadrat menghasilkan min 0,2. Rumus A-nya yaitu 2 bar Y dikurangi B 2 bar X per N menghasilkan 3,2. Lalu persamaannya adalah Y sama dengan A plus BX. Y-nya ada sama dengan 3,2 sama dengan min Y. Maaf, saya ulangi. Untuk persamaannya sendiri, ini adalah Y sama dengan A plus BX sama dengan Y sama dengan 3,2 min 0,2X. Lalu untuk uji simplifikasinya, yang A yaitu hitung jumlah kuadrat regresinya atau A. Jika reg A sama dengan 2 bar Y per N kuadrat sama dengan 33,8 hasilnya. Yang kedua yaitu hitung jumlah kuadrat regresinya. BA. Jika regresi BA sama dengan B 2 bar XY min 2 bar X per N 2 bar Y menghasilkan 0,4. Lalu hitung jumlah kuadrat residu. Jika res rumusnya 2 bar Y kuadrat jika reg BA min jika reg A menghasilkan 4,8. Lalu hitung rata-rata jumlah kuadrat regresi A dan regresi BA. Jika jika reg A sama dengan jika reg A sama dengan 33,8, jika reg BA sama dengan jika reg BA sama dengan 0,4. Lalu menghitung rata-rata jumlah kuadrat residu. Residunya itu dikuadratkan jika rumusnya jika res N-2 sama dengan 1,6. Yang F mencari F hitung. R jika reg BA per R jika res sama dengan 0,25. Yang G selanjutnya yang G adalah tentukan aturan pengembalian keputusan kriteria uji signifikansi. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka HO ditolak atau signifikan dan berlaku sebaliknya. Yang H yaitu tentukan taraf signifikan lalu cari F tabel dengan melihat F tabel. Taraf signifikansinya lambda sama dengan 0,05. Lalu F tabelnya itu F 1 min lambda dikarek A BA dikares sama dengan F 1 min 0,05 1,3 sama dengan 10,13. Yang I yaitu bandingan F hitung dengan F tabel. F hitungnya lebih kecil dari F tabel atau 0,25 lebih besar 10,13 menunjukkan HO ditolak atau signifikan. Yang kelima yaitu uji linearitas. Uji linearitas sendiri dihitung dengan jumlah kuadrat kesalahan atau error. Jika E sama dengan 2 bar X 2 bar Y kuadrat kali 2 bar Y kuadrat per N. Sebelum itu yaitu diurutkan datanya terlebih dahulu, diurutkan K1, K2, K3, K4, K5. K-nya sendiri adalah kelompok. Dimasukkan datanya, lalu dihitung satu per satu jika E-nya. Contohnya, jika E pertama yaitu 3 kuadrat min 1 sama dengan 0. Selanjutnya berarti jika E-nya sama dengan 0 semuanya, karena hasilnya semuanya adalah 0. Lalu hitung jumlah kuadrat tuna cocok. Jika TC sama dengan jika res min jika E sama dengan 4,8 min 0 sama dengan 4,8. Lalu dihitung rata-rata jumlah kuadrat tuna cocok atau kecocokannya.
RJK TC sama dengan jika TC per K-2 menghasilkan 1,6. Lalu dihitung rata-rata jumlah kuadrat kesalahan atau error. Menggunakan rumus JKE sama dengan RJKE sama dengan JKE per N-K menghasilkan 1. Lalu yang E yaitu mencari F. F hitung linear. F lini menggunakan rumus RJKTC per RJKE menghasilkan 1,6. Untuk menentukan aturan untuk pengambilan keputusan uji kriteria linear, jika F hitung linear lebih kecil F lini tabel, maka HO terima berlaku kebalikannya. Untuk mencari F tabelnya sendiri, menggunakan rumus F1 min lambda DKTC, DKE menghasilkan 2,60. Yang terakhir yaitu membandingkan F hitung dengan F tabel. Ternyata F hitung lebih kecil dari F tabel atau 1,6 lebih kecil dari 2,60. Maka HO diterima atau linear. Maka dimasukkan ke tabel ANAVA, Analysis of Variable Variansi. Sumber variansinya dimasukkan total, regresi A, regresi B, residu, tuna cocok, kesalahan atau error. Lalu dengan derajat bebasnya dimasukkan total data di berapa, jumlah kuadratnya berapa, dimasukkan semuanya ke dalam data ini semuanya. Lalu sekian dari saya dari kelompok 7 setelah menjelaskan tentang korelasi dan regresi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.